Salah satu penasihatnya lulusan luar negeri yang memahami dinamika lintas budaya menyarankan agar ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Xi Jinping setuju tanpa banyak komentar. Malam itu, ia membawa pulang sebuah buku kecil, sederhana, berisi terjemahan ayat-ayat suci Islam. Ia tidak membacanya dari awal, hanya membuka halaman secara acak, seperti orang mencari petunjuk tanpa rencana. Matanya jatuh pada satu ayat. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. QS Al-Anbiya 107. Xi terdiam. Ia menatap halaman itu cukup lama. Kalimatnya singkat, tapi maknanya mengalir dalam, menembus keraguan dan keasingan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam Islam yang lebih dari sekadar doktrin. Ada nilai, ada cinta, ada rahmat universal. Ia mulai menyadari bahwa agama ini, yang kerap dipersepsikan secara politis, sebenarnya menyimpan kekuatan spiritual yang dalam, yang bisa menyentuh hati manusia dimanapun mereka berada. Sejak malam itu, hatinya perlahan condong, bukan menuju agama dalam bentuk formal, tapi pada kebenaran yang bisa ia rasakan sendiri. Ia memang belum bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, namun ia mulai menyadari bahwa cahaya dari kitab itu tidak terbatas pada bahasa, melainkan pada makna yang mampu menembus kesadaran. Hari-hari selanjutnya, suasana di sekitar lokasi makam di kaki tembok besar mulai berubah. Para petugas keamanan diberi pengarahan untuk tetap waspada, namun bersikap ramah dan menghormati. Beberapa tenda semi-permanen mulai didirikan, bukan sebagai tempat wisata, tapi sebagai ruang istirahat dan ibadah, sederhana bagi para peziarah Muslim yang datang dari berbagai penjuru Tiongkok. Xi Jinping memantau semua itu dari kejauhan, melalui laporan harian dari staf khusus yang ditugaskan menjaga ketertiban di sana. Ia tidak kembali ke lokasi, namun rasa penasarannya tak kunjung reda. Ia membaca lebih banyak laporan riset, artikel ilmiah, hingga kesaksian para peziarah yang mengaku tersentuh saat berdiri di depan makam itu. Dan tanpa ia sadari, makam sunyi itu bukan hanya menggugah sejarah, tetapi juga mulai membuka pintu-pintu baru dalam ruang batin seorang pemimpin.